Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap Sata Semangat bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini dikondisikan melon kita kurang lebih 5.400 batang. Kita kondisikan untuk persiapan susulan kedua, dimana nanti ada lubang yang kedua. Lubang yang pertama ada di lingkaran lubang tanam, yang kedua ada lubang pupuk sendiri. Mengingat umur sekitar 15 hari, nantinya pupuk ini diserap sekitar 15 hari ke depan. Ini di aplikasi nanti saat umur 20 hari menyebar akarnya di kiri kanannya baru bisa diserap. Maka dari itu kita kondisikan awal sebagai besangan guys, bahasa Jawanya, atau sebagai persiapan nantinya bila akar-akar ini atau tanaman ini seperti halnya manusia lapar sudah tersedia di sekeliling, yaitu unsur hara ataupun makanan disediakan langsung diserap untuk akar-akarnya. Nampak ada beberapa pupuk yang kita review, ada beberapa pupuk yang macamnya banyak. Ini yang NPK Pak Tani sebagai bahan dasarnya NPK 15 saking yang ditemu NPK Pak Tani. Oh, nampak di sini ini guys. Ini NPK Pak Tani yang 15 ini kita orientasikan 50 kilo yang berwarna merah seperti ini guys. Seperti ini berwarna kecoklatan. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah asam bumit. Kita memakai 2 kilo. Yang bubuk halus ini ada boron ini borat borat, intinya boron 1 kilo sudah cukup. Kemudian yang berwarna kebiruan adalah NPK Yaramila Faster 2577. Agak kekuningan adalah hidrokarate. Memang ini banyak jenisnya karena kebutuhan tanaman yang sangat berbeda dengan tanaman pangan, membutuhkan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kita sepil dekat, ada SP36, nampak seperti ini. SP26 ini memang sebagai perakaran kita sediakan 12 kilo. Kemudian NPK cantik ini untuk kalsiumnya kita juga 12 kilo. Hidrokarate sama NPK cantik ini 12 kilo sama guys. Ini misalnya ada 6 kilo nanti tutup hidrokarate ini. Kita ambil sulfur granul ZA. Kemudian sebagai bahan untuk penunjang vegetatif kita memakai yang agak ringan juga nitrat 2577, nitrogen 25, fosfat 7, K-nya juga 7. Nampak seperti ini. Kemudian kita jadikan satu, nanti kita sepil untuk kita tulis saja untuk dosis takarannya berapa kilo. Ini sekilas saja ya, Yaramila ini kita cuma memakan 15 kilo, ininya 5 kilo, boronnya itu 12,5, fosfatnya 12,5, kemudian ada NPK Pak Tani 50 kilo. Ini jika dihitung, jika dibagi untuk luasan 1.400 luasan kita tidak kita hitung karena kita ngitung per lubang guys. Untuk pertanaman untuk 20 gram ketemunya sekitar 108 kilo. Nanti 20 gram kurang lebih 2 sendok untuk per lubang tanamnya. Nanti kita berikan seperti itu. Kemungkinan kurang juga sedikit, lebih juga sedikit, dipastikan juga. Yang penting mendekati kebenaran antara 18 sampai 20 gram per tanaman. Ini kita memungkinkan untuk sekitar 108 kilo. Ini sudah kita hitung. Kita lihat ada diagram kadarnya, tulisannya. Nampak seperti ini. NPK 15 Pak Tani 50 kilo, NPK 2577 15 kilo, hidrokarate 2,5,5, SP36 12,5, Jet Agranul 5 kilo, boron 1 kilo, NPK tembakau ada sisa NPK tembakau, kita ambil K-nya sebenarnya ini cuma 3 kilo guys. Juga ada Vertera 1 kilo,
Ini yang belum ditambahkan yaitu asam humid. Nampak seperti ini asam humidnya. Seperti ini yang berwarna hitam. Kita pemakaian 2 kilo. Ada Yaramila Winner 15020. Ini K-nya yang tinggi, nanti kita gunakan setelah pembuahan. Ini maka dari itu ini kita siapkan, kita tidak gunakan karena K kita ambilkan dari kandungan Yaramila Faster sama NPK tembakau sama NPK Pak Tani 15 karena masih kecil, condong N nitrogen vegetatif yang kita tinggikan biar nanti mudah lebat, mudah ruas-ruas panjang, hijau daun tercukupi namun tidak berlebihan. Nampak seperti ini dilakukan pengadukan. Yang berwarna hitam ini adalah asam humid. Diharapkan antara nitrogen, fosfat, juga boron, juga kalsium ini dalam satu wadah ini sudah tercukupi semua guys. Ini nanti masih ada pupuk susulan yang ketiga yang kita prioritaskan untuk K sama P nya, N nya kita kurangi. Ini Yaramila yang 2577 sebagai penyangga nitrogennya, yang dimana NPK 15 Pak Taninya ini sebagai pelengkap. Dipastikan N nya kemungkinan juga kurang maksimal karena 15, maka dari itu kita tambah hanya sebagian kecil untuk Yaramila Fasternya. Kita aduk jadi satu, nampak kehitaman, kecoklatan. Ini juga blending kebagian semua antara boron, kalsium, fosfat, juga kalium. Namun yang dominan cari aja kayak NPK Pak Tani seperti ini guys. Ini sebagai makanan utamanya. Bila dibandingkan dengan NPK yang lain, intinya cari aja NPK yang berbasis nitrat yang paling murah sebagai bahan pembawa, sebagai bahan sumber utama karbohidrat jika di manusia tidak ada nitrogen yang mentah, artinya diambil dari nitrogen yang matang semua. Nampak seperti ini karena pemupukan pada dasarnya lebih ke arah kontinu, pas, tidak berlebih, karena berlebih dipastikan akan mengalami kelayuan yang mengakibatkan kerugian di kita sendiri. Maka dari itu ini condong kita kasih sedikit namun pasti biar nanti nambah banyak ke pupuk ketiganya. Dikondisikan juga untuk musim penghujan ini kondisi tanah basah, kondisi tanah yang lembab, memungkinkan untuk pupuk tunggal sangat tepat dilakukan sehingga nanti menghemat biaya pengocoran, biaya pengairan, juga biaya yang lainnya. Nampak boronnya kita mempunyai seperti ini, borak konten Made in Turki. Ini cukup 1 kilo aja sudah cukup karena kategori unsur mikro, yang dimana ada di hidrokarate juga ada boron. Kita ambil cukup 1 kilo karena kita punya stok. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Untuk pengaduan pupuk selanjutnya besok kita lakukan di lahan, cara penugalan dan cara pemupukannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.